Kenapa ada orang yang baru berbisnis sekali tiba-tiba langsung mencuat sukses? Kenapa ada orang juga yang udah usaha mati-matian tapi nggak berhasil-berhasil? Nah, Kita akan kupas bareng Koko Andre Kokois. bersama Ogut. Balik lagi bareng gua Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Hari ini gua kedatangan tamu yang super Iya. spesial, namanya adalah Koko Andre Kokois. Selamat datang, Ko, Selamat datang di sama-sama. YouTube Muda Cuma Sekali. Masuk YouTube yang muda cuma sekali, coy. Nah, gua ngundang Koko Andre ini karena Koko Andre udah lama berbisnis, ya kan? Dan gua lihat bisnisnya juga memang benar-benar bisnis legit, ya kan? Dan sebenarnya gua pas kenal Koko Andre itu baru di bulan-bulan inilah ya. Baru banget. Sebenarnya gue udah ngikutinnya, gue udah tahu My Fashion Grocer tuh udah lama. Oh, udah tamat ya? Karena gue sering lihat ini, Facebook Ads Library lo. Karena, oh bagus nih kayaknya. Conversionnya kayaknya bagus nih. Dicontek. Iya, terus gue bilang kayaknya harus begini nih angle iklannya gitu loh. Nah, kita akan membahas langsung sama pebisnis, bener-bener pebisnis. Kenapa sih ada orang yang kok baru mulai bisnis sudah langsung mencuat? Ada lagi yang udah susah payah mati-matian berbisnis nggak sukses-sukses. Karena ada juga keluarga gue yang seperti itu kok. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu deh. Kok Andre Kokois ini siapa? Oke, gue Andre Kokois. Gue 2011 akhir lah sebenarnya. Gue bikin bisnis pertama gue, My Fashion Grocer. Jadi basically ini bisnis pertama. Ini bisnis pertama My Fashion Grocer ya? Betul. Tolong di follow ya, Bapak Editor silakan dimasukkan set sini. Koko Andre sama My Fashion Grocer. Nah, boleh jelasin kok? Nah, jadi balik lagi ke gue cerita dulu ya. Jadi gue bikin My Fashion Grocer ini karena gue ngelihat ada sebuah masalah. Ya. Waktu itu gue sebelumnya itu gue kuliah, gue juga dagang jualan kain. Karena basicnya nyokap gue itu dulu toko kain ya di Tanah Abang. Jadi gue pulang kuliah, gue ambil kain dia, gue salesin ke toko-toko di Tanah Abang tuh, toko-toko baju. Gue juga ngambil dari toko kain lain, gue salesin. Di situ gue ngeliat masalah, ini kok mereka yang di Tanah Abang ini masih tradisional banget gitu loh. Ya kan jualan harus on the spot dan lain-lain gitu. Waktu itu zaman-zamannya BBM. Ya gue bikin, ya udah gimana, gue bikin digital gitu ya kan. Dari situ tuh, dan visi gue udah jelas, My Fashion Grocer. Fashion gue, grosir kan konotasinya buat dijual lagi kan. Iya. Gue grosirin lagi gitu. Maksudnya, even dengan style gue nih yang kayak gini, style gue pun gue bisa jual. Gue nggak harus menjadi fashion designer. Yes. Itu filosofi dasarnya sebenarnya, visi dasarnya. And then berjalannya waktu, gue ngambil dari Tanah Abang dulu. Gue jualin ecer, segala macam. Jalan berapa bulan, gue langsung produksi sendiri. Wah itu, ya gitulah, ditepu lah, segala macam, perhitungannya salah dan lain-lain. Udah ngalamin semua di situ. Oke. Dari nol, benar-benar dari nol. Dari yang gue bawa motor, terpal kiri kanan gitu, naikin karung, 1, 2, 3 karung gitu. Udah itu kalau misalnya gue jatuh, gue nggak bisa ngangkat lagi karena berat banget. Oke, segitunya. Sampai jam 1 malam, itu gue ngalamin semua. Dan itu untungnya, gue jalanin berdua sama pacar gue yang jadi istri gue sekarang. Itu privilege yang susah orang dapat sih. Benar, fight bareng. Dulu ya pertama kali jalan pun ya dari keluarga istri gue nih sekarang juga mengatakan, ya lu kalian kerja dulu lah, cari pengalaman dan lain-lain gitu. Ya dulu kan ilmu gue juga masih terbatas, tapi gue punya belief, punya keyakinan. Ya kalau misalnya gue mau belajar, lebih cepat gue langsung nyemplung. Ya, betul. Gitu loh. Daripada ibarat kata, gue kalau mau belajar renang, gue langsung nyemplung ke air gitu loh. Gue nggak perlu baca teori. Itu belief gue pertama. And then ya banyak ketipu dan lain-lain sih sebenarnya. Tapi ya karena gue punya willpower kuat di sana. Ya akhirnya sampai saat ini gitu loh, puji Tuhan. Oke. Kalau boleh tahu nih kok, kita nggak ngomongin omset ya, tapi unit tuh bisa keluar perputaran unit baju fashion itu sebulan bisa berapa piece kok? Piece mungkin ya di angka 70 sampai 100 ribuan lah. 100.000 piece ya? Ya lu bisa ukur sendiri lah 100.000 piece tuh kayak gimana. Orang gua jualan muda cuma sekali mau ngincar 100
baju aja keluar merchandise ya, itu juga butuh effort gitu loh, butuh effort. Kalau 100.000 piece ya, lu pikir sendiri kan. Nah kok, lu kan udah bisnis lama nih dari 2011 ya, itu berarti udah 10 tahun. Ya 10 tahun. Bisnis buat stay setahun aja tuh butuh effort juga loh. Betul. Butuh effort juga. Nah, berarti kan di sini kita ngelihat ada yang namanya memang punya traits sebagai memang pebisnis, businessman gitu. Nah, sementara di luar sana banyak banget orang yang mengkampanyekan everybody can do business. Everybody can do business, yes, but everybody nggak bisa semuanya membuat bisnis yang successful. Betul. Semua, lu dagang apa juga bisa gitu. Bisa. Bisa, lu contohnya kalau misalnya mau coba dagang baju, bisa di dropshipnya My Fashion Brasil ya. Benar. Gua kasih link gua, nanti bisa lu punya jualan baju sendiri tanpa harus produksi dan nyetok. Bener. Itu cuannya enaknya. Nah, kalau menurut lu kok, kita bicara dulu. Kalau lu ngeliat seseorang, orang itu punya bakat bisnis atau punya trait sebagai seorang businessman, itu terlihatnya dari apa yang ditampilkan itu. Bukan secara ditampilkan ya, secara kasat mata. Kalau kasat mata itu nggak bisa sebenarnya. Karena itu kita ngomong feel dia punya willpower. Oke. Gitu loh. At least itu dulu. Karena ketika willpower-nya kita bisa ngerasain nih auranya, wah ini dia hebat nih gitu, pebisnis gitu. Karena pebisnis itu beneran itu bisa dikatakan apinya, baranya itu willpower-nya. Itu doang. Kalau kita ngomong knowledge, skill dan lain-lain itu bisa dipelajari. Jalan beriringnya waktu itu pasti bisa dipelajari. Tapi kalau kita ngomong willpower gitu loh, itu udah lebih ke subconscious ya, gitu loh. Itu nggak semua orang komponen belief itu seperti itu gitu. Jadi kalau yang misalnya kita sepakati bersama tadi lu bilang, nggak semua orang bisa bisnis sebenarnya. Melakukannya maybe bisa gitu. Tapi lu bisa maraton nggak? Karena bisnis ini bukan cuma masalah nge-sprint, tapi long term, maraton. Kalau lu cuma nge-sprint setahun 2 tahun, maybe ya bisa aja berapa bulan semua orang bisa mulai. Tapi kita ngomong bisnis yang legit gitu, yang maraton. Nggak semua orang bisa. Karena energinya itu yang tadi gue bilang, willpower-nya. Dan willpower itu tercipta karena ya akumulasi. Itu kumulatif tuh. Akumulasi dari kita dari kecil. Gitu loh. Kalau misalnya anak gue nih jadi bisnis, gue believe mereka berdua pasti bisa. Karena dari mereka sel telur, ketemu sperma, jebret, gue sama bini gue melakukan bisnis. Itu vibrasinya ditangkap dari kecil sampai dia nanti gede. Gue berdua pebisnis. Jadi di otak mereka itu udah terbiasa dengan bisnis. Gitu loh. Dan itu nggak akan bisa kalian lawan dengan ikut seminar ABC dong. Betul. Nggak akan bisa. Dan itu yang Ogut bilang mungkin karena nggak semua orang mempunyai kesempatan mengalami itu gitu loh. Orang tua kalian pebisnis murni gitu kan, entrepreneur murni, pejuang murni belum tentu. Gitu. Kayak misalnya kalau misalnya pernah gue baca siapa gitu ya, kayak misalnya ini Pak Hermanto Tanoko. Kan dia pernah sharing gitu kan. Dia dari kecil itu udah di warung. Udah diajarin bagaimana investasi, ya kan. Nanti mending kita belanja barang, nanti maybe bulan depan itu material barang itu akan naik, kita akan mendapatkan keuntungan dari capital gain dan lain-lain gitu loh. Dia sudah mengalaminya dari kecil. Dan itu apalagi 7 tahun ke bawah ya. 7 tahun ke bawah, teman-teman yang punya anak 7 tahun ke bawah, itu kondisi anak di theta state semua. Jadi itu emang kenapa didesain seperti itu makhluk hidup, karena 7 tahun ke bawah dia harus menyerap informasi sebanyak-banyaknya supaya dia bisa bertahan hidup. Gitu. Sama kayak misalnya burung baru ini. Nggak lama dia cepat bisa belajar terbang gitu loh. Karena lebih ke dia harus mendownload semua informasi untuk survival dia. Dan kalau di manusia itu para pakar bilang ya 7 tahun ke bawah itu theta state. Jadi kita nyerapnya tuh cepet. Jadi hati-hati kalau anak kecil kurangin tuh. Jangan bilang jangan, awas, nanti begini, awas begini. Itu kalian menanamkan fear ke anak kalian. Dan itu akan menjadi batu sandungan ketika dia dewasa dan mereka mau melakukan sesuatu. Jadi takut. Takut nih.
Oke. Nah, itu kan tadi kita bilang bahwa berarti kita sepakat ya, pebisnis itu dilahirkan, Iya, ya kan? Bukan dibentuk, betul. ya. Nah, kalau misalnya lu ngelihat orang yang ciri-cirinya punya pebisnis ya, karena kita nggak tahu willpower nih. Buat teman-teman nih yang lagi nonton, bisa menilai diri sendiri, gue ini pebisnis apa bukan? Itu dinilainya dari variabel apa aja sih kok? Oke. Pertama dari variabel pertama you punya semangat itu. Karena kalau tipikal pebisnis juga banyak ya. Kalau kayak tipikal yang visioner, bisa ngelihat beberapa langkah ke depan gitu loh. Tapi banyak juga teman-teman pebisnis yang nggak kayak gitu tapi bisnisnya gede gitu loh. Banyak juga. Jadi tapi kalau gue nilai dari itu ada satu benang merah, yaitu semangat, itu willpower. Nah, kedua adalah kemampuan untuk beradaptasi. Yes, betul. Itu pebisnis itu kuat banget, cepet banget gitu loh. Jadi kita ini orang pebisnis itu orangnya fleksibel sebenarnya, nggak saklek gitu loh, ya kan. Jadi teman-teman kalau misalnya punya bosnya dikit-dikit berubah, bukan dia nggak konsisten gitu, belum tentu ya. Saya bilang belum tentu. Bisa jadi atasan kalian, leader kalian itu melihat sesuatu yang kalian belum lihat. Iya, betul. Bisa ngerasain gitu. Kayaknya udah cuma sekali, kita udah nggak usah bikin YouTube. Misalnya kan, kita nggak usah bikin TikTok deh misalnya. Ada Instagram Reel nih, gini. Ya kamu yang ngelihat karena Betul. kamu yang benar-benar anak kamu gitu loh. Betul. Itu sih variabel pertama yang semangat, kedua itu kemampuan beradaptasi, ketiga apa ya? Mau belajar. Tiga itu. Dan kalau gue lihat pebisnis itu nggak maunya dia, malas-malasnya dia belajar deh gitu. Dia nggak mau belajar gitu. Tapi pasti mereka mau belajar. At least ngikutin seminar gitu kan. Seminar A, B, C, workshop A, B, C gitu, dengan harapan dengan ini dia dapat bisa melakukan ini gitu kan. Gitu. Tiga itu, pertama semangat, kedua adalah kemampuan beradaptasi, ketiga adalah kemauan untuk belajar. Oke. Variabel itu. Gue tambahin satu kok. Apa tuh? Punya mindset uyek. Mindset uyek tuh kayak cacing. Jadi gini, banyak orang kalau misalnya kepentok tembok, kayak ya nggak bisa. Terus kudu piye, ya udah mau gimana. Iya. Tapi I think ya kalau pebisnis yang gue ketemu ya, saat dia nabrak tembok, dia kayak cacing uyek. Nyari lagi, oh lewat nih satu. Nah, kayak benar. gitu. Bukan harus dia yang nyelesain ya. Dia bisa, gue nanya ke sini deh, gue nanya ke sini. Gimana caranya? Bahkan gue bayar orang deh biar selesai. Yang penting tuh tembok gue lewatin. Ya, tapi harus punya willpower dulu. Nah, itu benar. Ya. Kayak gitu. Terus dia udah punya willpower, gue harus tetap terobos nih. Ya. Ya itu kedua, skill kedua, beradaptasi. Kalau misalnya gue nggak bisa terobos, berarti gue harus belok. Caranya gimana? Mau belajar. Ya, berarti sebenarnya satu itu udah di tiga gitu ya. Memang pebisnis sejati memang seperti ini gitu. Nah kok, oke lah, kita berarti sepakat bahwa yang tadi pebisnis itu dilahirkan, dan gue juga percaya bahwa di dalam otak kita ini ada namanya batang otak yang menyimpan DNA, histori dari ancestor kita. Yes, agree. Gue percaya banget bahwa kalau lu nggak punya keturunan pebisnis, agak susah untuk berbisnis. Agak susah ya. Agak susah ya, kecuali lu dalam keadaan kondisi traumatik yang sangat luar biasa besar dan lu harus survive, lu bisa tuh Bisa. berbisnis gitu, jadi bisnis. Nah, sekarang kalau seandainya yang nonton ya ada, kok gue kayaknya nggak punya traits yang itu kok, Oke. tapi gue pengen bisnis kok. Oke. Apakah gue harus mengubur impian gue sebagai pebisnis dalam-dalam, atau gue harus ngelakuin apa lagi kok? Oke. Itu sebenarnya pertanyaan sulit kan? Itu sebenarnya ya ada banyak sih caranya. Kita bagaimana nge-hack. Dalam tanda kutip nge-hack otak gitu. Kayak gue kan hipnoterapis ya. Ya. Gitu. Sebenarnya basically gue bisa nge-hack. Gue bisa nanemin belief system yang baru di subconscious lu, di pikiran bawah sadar lu gitu loh. Tapi ya itu ya berarti kata kalau misal gue ini kan gue bikin lu teta, teler, ngantuk gitu kan, gue suges, bahkan gue bikin conversation dengan lu ya kan, intinya gue tanamin belief system yang pebisnis misalnya. Ya. Tapi itu pasti juga nggak akan kuat, nggak akan bisa ngalahin orang yang dari lahir emang keluarganya pebisnis. Ya. Gitu loh. Bisa aja gitu loh, ada caranya gitu loh. Saya mentorin 100 juta. Boleh kontak. Koko Andre Kokois. Oke. Gitu. Ada banyak caranya. Ya, atau maybe mungkin saya kasih
tips lagi yang lain, mungkin kalian bisa melakukan repetition, afirmasi, gitu loh. Bahwa saya ini pebisnis. Nah, pebisnis kalian harus breakdown nih pebisnis model, role modelnya seperti apa, gitu loh. Kalau emang dari dulu pebisnis role model saya itu yang seperti Steve Jobs, Elon Musk. Elon Musk itu saya udah ngikutin sebelum dia terkenal seperti sekarang ya. Dari zaman dia masih figuran di Iron Man itu saya udah tahu gitu loh. Saya suka gitu, karena tipikal-tipikal yang visioner gitu. Balik lagi, kalau misalnya dari ada yang namanya wealth dynamic, itu personality traits juga. Dari siapa itu bayar sih. Itu ada 8 tipikal pengusaha. Ada kreator, value kreator, ada mekanik, ada trader, ada akumulator, ada deal maker. Aduh, 3 lagi gue lupa gitu, karena gue belum mempelajari dalam. Pernah ikut doang. Dan kalau gue keluar itu nomor 1 paling dominan adalah mekanik. Mekanik itu biasanya bisa dikatakan, dia bilang, lu cek aja orang mekanik itu kalau punya bisnis, pasti dia punya sistem. Itu jauh di atas rata-rata mayoritas bisnis yang sejenis. Gitu. Kayak misalnya My Fashion Grosir, bisnis yang sejenis ya itu orang-orang yang punya toko di Tanah Abang, grosiran. Lu compare gitu loh. Ada nggak yang sistemnya seperti MFG? Oke. Gitu ya. Terus yang kedua, trait kedua adalah gue creator. Menciptakan sebuah value gitu loh, baru. Yang ketiga, gue akumulator. Gitu loh. Akumulator dalam artian gue lebih suka ya gue berdikari, ngumpulin pelan gitu. That's why kenapa My Fashion Grosir ini gue jalanin bisa gue jalanin dengan modal 2 juta rupiah. Sampai sekarang tuh? Yes, gue nggak ada penambahan modal, yang ada gue tarik dividen loh. Oke, nice. Gitu loh. Kalau misalnya gue ngegembel aja dari dulu sampai sekarang, gue putar terus di MFG, mungkin MFG udah gede banget. Karena gue putar terus untuk ekspansi. Tapi kan ya masih santai. Kebetulan ya baru momen-momen tahun ini, gue punya tim keren semua gitu loh. Makanya gue decide, oke, mulai start ini, gue set 25 tahun ke depan gimana kita jadi naga. Oke, naga-naga cacing-cacing. Iya. Cacing-cacing. Oke, berarti tadi bisa ngehack di otak, ya kan? Terus abis itu kalau misalnya kita ngomong kayak gini nih, pasti banyak orang yang sedikit kecewa sama dirinya sendiri. Kayak gue nggak ada nih kayak gitu. Gue nggak ada nih kayak gitu. Nah, I think lu punya karakter pebisnis pun belum tentu bisa sukses. Betul. Karena kan kita bisa lihat karakter bisnis itu sedep apa, ya kan? Nah, kalau menurut lu, apa yang membedakan karakter seorang pebisnis yang bisa sustain dan grow terus-terusan bisnisnya? Apa yang membuat dia itu cuman, jatuh? Oke. Pertama, pasti kalau analisa, kita lihat analisa ini dulu. Pertama, willpower-nya. Dia mau lari sejauh mana sih? Dia punya stamina gitu. Kedua, dia goals-nya atau visinya. Ya oke, misalnya dia punya stamina kencang nih, misalnya bisa sampai lari 10 km. Tapi visi dia cuma 5 km. Gitu loh. Ya, mentok gitu loh, nanti bisa aur-auran. Gitu, saran menurut gue ya. Terus untuk teman-teman yang maybe, waduh gue lahirin dari orang tua gue pegawai negeri, orang tua gue karyawan swasta atau apa segala macam. Bisa nggak punya bisnis? Bisa. Caranya partner. Setuju banget. Gitu. Karena nggak ada orang yang perfect. Kayak tadi kan gue bilang, 2012 gue diriin MFG. Ya. Pertanyaan kenapa baru sekarang kok gue mau gue gedein gitu. Gue jadi naga. Kenapa? Ya karena selama dari 2012 sampai 2020 gitu ya, gue belum mendapatkan tim yang keren gitu loh. Yang satu visi, yang saling melengkapi gitu. Dan momen ini gue sudah kayaknya nih tim gue udah oke gitu. Akhirnya gue berani jebret gitu. Jadi even gue yang punya pemikiran jangka panjang pun, ketika gue nggak kuat timnya, itu nggak akan bisa gitu. Jadi balik lagi ke kalian. Kalau kalian nggak bisa menginisiasi itu ya, kalian bisa melengkapi. Betul. Gitu loh. At least kalian melengkapi. Kalian jadi naga bareng. Betul. Gitu. Jadi
gue kurang suka ya kayak misalnya banyak motivator di luaran sana bilang nggak, ini bahasanya konyol sih menurut gue. Lebih baik jadi kepala sendiri gitu loh. Daripada jadi punggung gitu loh. Atau jadi kaki. At least gue kepala sendiri. Maksudnya gini, daripada lu kerja di sini gitu ya, mending lu buka usaha sendiri, jadi tukang bakso kayak, jadi tukang apa kayak gitu kan. Lu CEO-nya, lu kepalanya. Menurut gue itu bodoh. Betul. Bodoh gitu loh. Kalau misalnya lu bisa jadi punggungnya naga, ngapain lu jadi kepala cacing? Sesimpel itu. Logikanya gitu loh. Kalau misalnya Elon Musk kontak gua gitu, Dre, tangan kanan gua, siap Bapak. Iyalah. Ke Amerika gua, pegang Tesla. Sesimpel itu, logik aja gitu loh. Jadi jangan terlalu, apa ya, naif. Sesimpel itu kok bisnis gitu loh. Ya karena basically pebisnis itu dia akan sangat jeli melihat opportunity. Benar. Mana kalau misalnya kayak Elon Musk nelfon, tinggal kita kalkulasi. Kalau gue di Elon Musk gue bisa dapat berapa? Gue suka apa enggak dibanding sama yang sekarang. Betul. Itu sih intinya. Benar. Nah, I think yang orang mikir ini jangan tersinggung ya. Orang mikir beneran gue jadi kepala sendiri, tapi walaupun kecil gitu. Ya sebenarnya sah-sah aja kalau lo nyarinya freedom, kebebasan gitu. Tapi kan nggak semua orang pengennya freedom, nggak semua orang pengennya ini. Ada kan orang-orang yang gua butuhnya kepastian sama hidup yang stabil. Jangan cuman gara-gara euforia tentang entrepreneur, euforia tentang orang-orang lagi pada buka coffee shop dan lain-lain, lu mau ikut-ikutan. Nah ini dia. Tadi konteksnya freedom. Freedom itu pun juga gue harus, menurut gue ya, harus digarisbawahi. Gitu. Freedom yang seperti apa? Bukan berarti kalian join di suatu bisnis atau entitas sebuah organisasi atau apa. Kalian itu berarti dikurung gitu loh. Yes. Belum tentu loh. Kalau misalnya goalnya sama gitu loh. Kayak misalnya kan, oke, good, join deh sama gue nih, kita bisnis bareng gitu. Goalsnya kita naik ke sana nih, misalnya ke New York. Kita naik kapal seperti ini, good. Lu mau ke New York nggak gitu? Kalau udah sepakat di awal mau ke New York bareng, ya udah. Betul. Itu freedom loh. Karena kan goalsnya sama. Betul. Ya kan? Kecuali Ogut mau ke Jepang, ke Tokyo, gue ke New York gitu. Gut ikut. Nah itu menghalangi kebebasan dia. Betul. Ya, jadi harus digarisbawahi gitu loh. Jangan kebawa. Karena banyak banget kayak dulu pas awal-awal ojek online, banyak posisi-posisi udah punya jadi manajer apa, ditinggalin kan. Jadi kang ojek. Karena dulu gede banget kan dapatnya. Nah, supply and demand. Gitu. Dulu demand-nya tinggi, supply pengendara dikit, otomatis lu gede. Itu pertama. Kedua ya pasti ya udah digedein kan, masih promosi. Iya, wajar itu. Masih promosi wajar gitu. Jadi harus diolah dulu gitu loh. Maksudnya jangan terlalu impulsif gitu ya. Stop dulu. Stop gitu loh. Ambil, dingin. Makanya kenapa orang bilang kepala dingin gitu. Maksudnya mikir dulu gitu kan. Ini teman gue ngajakin usaha bareng nih. Bisa jadi naga nggak gue sama dia gitu loh. Betul. Atau gue tetap di company gue nih gitu loh. Gue harus lihat visinya. Nih plannya gimana bos, apa leader gue gitu loh. Sesuai nggak gitu. Ya udah, kalian decide di situ. Jangan FOMO. Makanya bisnis kebanyakan kan FOMO tuh. Betul sekali. Buka coffee shop, ini buka makanan. Anjir, FOMO banget. Dan kalau lo mau kaya, nggak harus bisnis kok. Bener? Banyak kok orang kaya yang kerja kantoran kaya. Bener. Banyak orang yang jadi pelukis, desainer kaya. Banyak. Nggak melulu jadi pebisnis. Banyak juga kok yang pebisnis nggak kaya-kaya, bener nggak kok? Banyak, bener. Dia pusing, ngutatin dan lain-lain, nggak kaya-kaya. Banyak. Jadi kaya itu bukan selalu jadi bisnis sih. Betul. Gitu loh. Intinya kaya itu kunci dasarnya adalah bagaimana kita memiliki sebuah value tertentu, di kemudian hari value itu makin besar. Yes. Atau sebutannya investasi. Betul. Kalau pebisnis, investasinya ke dalam bisnis. Betul. Value-nya ya kan. Kalian sebagai tim di dalam tim, ya itu kan intinya kalau misalnya goals-nya sama, dan leader kalian itu emang benar-benar menganggap kalian partner, ya itu juga investasi sih.
kalian stay di perusahaan itu pun itu ada sebuah investasi. Betul. Perusahaannya makin gede, kalian juga keangkat. Betul. Gitu loh. Atau misalnya konotasi yang lain lebih ke money gitu ya. Ya udah beli aja apa koin cacing gitu loh. Cacing naga-naga. Iya, cacing-cacing naga-naga. Siapa tahu tiba-tiba itu koin jadi kayak Bitcoin ya kan? Karena kayak kemarin ada teman ngobrol. Ya. Temennya teman sih, dia ngobrol. Tahun 2010 atau 2000 berapa gue lupa. Waktu itu Bitcoin masih harga 50.000. Gitu ya. Dia ada kebutuhan beli inkubator untuk netesin telur di luar negeri, nggak ngerti di mana. Itu harganya 350 Bitcoin gitu loh. Jadi dia beli Bitcoin, jadi sellernya itu hanya terima Bitcoin, nggak terima PayPal, nggak terima apa gitu. Yaudah dia dadakan beli Bitcoin, beli 1000 Bitcoin, harga 50.000, berarti 50 juta doang modalnya gitu loh. And then yaudah, masih ada 650 kan dia beli 350. Udah lupa sampai ternyata di angka 200 juta, dia cari lagi wallet dia ketemu masih. And then dia jual, dapat 130M, dia pensiun. Itu hoki gila-gilaan sih. Itu hoki gila-gilaan gitu. Coba dia ingat, di angka sejuta mungkin dijual. Betul. Iya kan? Itu berarti 2017 ya di 200 jutaan ya? Iya, Segitu. segitu. 2017 kan mentok di 280, 190 ya. Nah, balik lagi tentang kaya sih, kayak gue punya temen, salah satu mentor juga. Dia COO, uangnya gede, ya kan? Tapi hidupnya lebih santai. Karena bener nggak kok, gue kan mulai bangun bisnis juga ya. Lu usaha juga. Kalau kita jadi pengusaha, lu dari melek mata sampai malam mata, lu mikirin usaha lu. Bener. Kalau lu kerja kantoran, lu melek mata masih bisa ngablu santai. Bener. Sampai kantor, udah duduk di kantor buka laptop, ke pantry dulu masih santai. Baru lu connect dan udah kelar pulang, bye-bye. Bener. Kalau misalnya, sekarang tanya sama diri lo. Kalau emang lu bisa dapetin uang dengan nominal yang lu mau, misalnya 100 juta sebulan, 50 juta sebulan, tanpa lu harus pusingin dari A sampai Z, apakah lu tetap mau jadi pengusaha? Nah, kalau misalnya bisnis, itu memang orang yang suka cinta sama proses bisnisnya, I think. Jadi bukan tentang kayanya gitu, tapi cinta sama proses bisnisnya. Kayak gue yakin kok Andre juga ngelihat profit itu bukan kayak gue pengen duit, pengen belanja ini. Tapi dia ngelihat bahwa gue sudah achieve ini, artinya gue makin oke nih. Bener nggak? Bener. Di situnya sih, seninya yang dicari Seninya. Jadi gue mau memvalidasi sendiri sih sebenarnya gitu loh. Bahwa jadi kepuasan gue dalam berbisnis itu, jadi kayak misalnya, oke, gue punya plan. Gue punya ide seperti ini, yuk gue jalanin. Ketika hipotesa gue benar, gitu ya, itu akan make it money. Oke. Gitu. Dan itu udah puas gue. Ya. Wow, keren. Gitu. Next, berikutnya, gue harus bikin tim gue ini cukup dulu, gitu. Karena dari Maslow hierarki cukup, tak, Ya. baru full apa nih? Actualization ya, gitu. Actualization, self actualization gitu. Mereka harus melewati tahap Maslow hierarki itu ya di company ini, di goals ini, itu kepuasan lagi buat gue. Dan ketika ini proof gitu ya, proven, otomatis duit akan menjadi akibat kok. Bener. Kita melakukan sebab dulu, Bener. gitu loh. Sehingga duit akan menjadi akibat. Bener. Gitu. Jadi yang gue pelajarin kalau misalnya yang bisnis, bukan berarti di bisnis itu enak-enaknya, malah banyakan pusingnya. Iya. Dia pusing, kadang marah juga, kadang stres juga, depresi juga, pusing juga. Tapi tetap fun. Yes. Nggak ada kepikiran sama sekali, gue tutup dah nih bisnis, nggak ada. Betul. Nah, kalau misalnya memang lu sukanya itu, ya kan, ya lu berarti cocok. Ya kan? Walaupun kita bisa sampingkan dulu deh mengenai lu turun apa bisnis apa enggak. Tapi kalau memang lu suka, itu lu cocok sih menurut gue. Betul. Kayak gitu. Karena selain dasar, tadi kan lebih ke willpower. Salah satunya ada lu harus punya love dulu. Ya, betul. Untuk menjaga, ya jadi willpower adalah apa ya? Bisa dikatakan force-nya gitu loh. Passion. Bukan sih, lebih kayak apa ya? Energi yang akan keluar itu gue sebutnya willpower. Oke. Willpower itu basically energi. Oke. Ketekunan. Ketekunan itu bisa
habis. Jadi contoh, ada penelitian gini. Peneliti meneliti 2 grup ya. Grup pertama itu dikasih donat. Dan di sebelahnya itu kubis kalau nggak salah. Oke. Ya. Yang grup pertama itu suruh makan kubis. Donatnya biarin. Nah, yang grup kedua dia suruh makan donat. Udah gitu ya. A makan kubis, B makan donat. After that dikumpulin lagi suruh mecahin teka-teki. Grup yang A yang makan kubis itu lebih cepat nyerah. Karena willpower udah habis. Dia untuk menahan dia punya keinginan makan donat. Tapi yang B itu lebih apa ya? Lebih santuy untuk mecahin teka-teki. Yeah. Karena willpower dia itu masih penuh. Gitu. Nah, makanya willpower itu bisa habis. Statement gua dari penelitian itu, willpower itu energi, bisa habis. Gitu loh. Dan bagaimana supaya lu punya fuel willpower yang gede? Ya lu harus punya passion atau love di situ. Gitu loh. Jadi itu love itu yang men-trigger lu memproduksi willpower. Gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak ada dasar love, willpower lu otomatis juga akan pasti ini ya, rendah gitu. Itu satu kesatuan menurut gua dasarnya. Oke. Nah, kok dari tadi kan kita udah ngomong ini, pasti ada orang yang sakit hati, kayak kok kayaknya gua nggak kayak gini, udah nyerah dan lain-lain. Mungkin lu kasih pesan terakhir deh buat orang yang pengen banget berbisnis. Apa nih wejangan lo? Mengenyampingkan yang tadi deh, kayak kalau misalnya emang gue udah terlahir kayak gue bukan dari seorang pebisnis dan lain-lain, itu ada nggak pesan lo? Ada, terutama lu starting kan balik lagi willpower itu diproduksi oleh love. Jadi lu harus mulai apa yang lu suka dulu. Gitu loh. Apa yang lu suka. Dari situ lu cari strength lu di mana. Lu ada-adain lah bisa dikatakan. Lu connect-connectin gitu loh. Oh, strength gue di sini, oh kayaknya connect nih dengan apa yang gue suka. Misalnya lu suka cupang gitu ya. Berarti oh strength gue ini, misalnya strength gue deal maker, dealing gitu. Oh berarti gue mesti bikin apa nih ya, lelang cupang kayak atau apa gitu. Itu salah satu bisa connect gitu loh. Baru strength apa lagi nih yang lo harus penuhi gitu loh. Oh bagaimana breeding cupang, bagaimana cari ngumpulin orang untuk auction dan lain-lain. Itu lu penuhin strength-nya. Jadi analisa SWOT aja sih. Strength, weakness, opportunity, threat-nya apa. Oke. Itu paling simple. Untuk lu starting bisnis. Jadi bisnis itu statement gua adalah do what you love and love what you do. Oke. Do what you love and love what you do. Itu masalah love what you do. Itu masalah konsistensi, resisten. Gitu loh. Pertama emang lu starting itu lu harus ada yang lu suka. Tapi dalam menjalani bisnis itu pasti ada tantangan. Pasti. Gitu. Gue nggak bilang masalah, tapi tantangan. Gitu loh. Di satu momen kita punya willpower pasti energinya bisa berkurang. Dan balik lagi, kita harus melakukan kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Sehingga love itu bisa memproduce willpower lagi. Nah ini mekanismenya gitu loh. Yang di otak gue nih, susunannya gue kasih tahu gitu. Oke. Gitu. Guys, ini daging parah sih. Sumpah ini daging parah. Gue harap lo bisa nangkapnya dan bisa connecting the dot-nya. Connecting the dot dari pembicaraan apa yang kita omongin, karena gue banyak banget ketemu sama orang yang teman-teman gue yang dia usaha banget jadi pebisnis, ujung-ujungnya dia sadar kayaknya gue bukan pebisnis dan gue nggak suka berbisnis, akhirnya agak telat. Nah, gue harap lu dengan nonton video ini lu bisa dapetin, lu bisa tahu gue ini ke arahnya mana sih. Betul. Jadi cari partner. That's why kenapa gue nggak ngomong gue founder, gue co-founder. Gitu loh. Kayak misalnya Nadiem Makarim pun ngomongnya co-founder. Yeah. Karena dia ada timnya, gitu loh. Nggak ada Superman. Believe me, nggak ada Superman. Yang ada super team. Betul sekali. Jadi Superman sakit capek. Sakit. Kalah Superman sama Batman lu. Betul, Batman cuma rich kan. Iya. Nah guys, satu lagi pesan gue, kaya itu, mau jadi kaya, itu nggak melulu harus bisnis. Dan ingat, kaya orang beda-beda. Betul. Ada yang 1M kaya, 10 juta kaya, 20 juta kaya. Bener. Jadi find your kaya dan find your way. Asik. Nah guys, please follow
Koko Andre Kokois. Oke. Dan kalau misalnya lu mau mulai dagang dan modalnya sedikit, nggak perlu stok dan lain-lain, lu bisa ikutin dropship sistemnya dari My Fashion Grocer di bawah. Ini pakai link affiliate gua. Dan mudah-mudahan ini bisa ngasih manfaat. Terima kasih banyak Ko Thank you Andre. banget. Thank you, good. Semoga sukses banget dan ini juga dikasih pinjam studionya Ko Andre, ya kan. Di situ ada komputer cacing-cacing naga-naga ya. 2 monitor di situ, nanti gua shoot nih, gua kasih. Dan semoga bisa ngasih manfaat buat Oke, mereka semua. semoga jadi manfaat ya. Jadi So, berkat. keep going on your life and find your passion karena kita nggak tambah muda. Udah, oke. Thank you.